Jadi ada kekerasan seksual yang banyak di-up atau diviralkan di Twitter, para korban di situ mereka setelah mereka menceritakan tragedi kekerasan seksual yang menimpanya, banyak sekali netizen yang melakukan gaslighting atau menanyakan kembali bahwa lu bener nggak sih, lu itu emang benar-benar menolak waktu itu atau lu sebenarnya diem aja terus lu menikmati gitu. Jadi sebenarnya lu tuh benar-benar jadi korban kekerasan seksual atau lu sebenarnya mengada-ada aja sih seperti itu. Nah, hal-hal tersebut itu sangat banyak sekali kejadian ketika kita iseng-iseng membuka Twitter, kemudian kita scroll lah sedikit dari tweet yang dicuitkan oleh salah satu korban, bahwa mereka banyak sekali menuai komen-komen yang sifatnya gaslighting, yang sifatnya meragukan dari pernyataan korban yang merupakan first hand experiencer dari suatu tindakan kekerasan seksual. Hal-hal tersebut tidak perlu kita hal-hal tersebut juga tidak hanya kejadian di dunia online atau virtual. Hal-hal tersebut juga terjadi ketika seorang korban atau beberapa korban melaporkan kasusnya kepada kepolisian seperti itu. Nah, dalam prosesnya along the way kepolisian saat menanyakan beberapa pertanyaan untuk BAP, untuk keperluan BAP, mereka juga sering sekali menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan pernyataan dari korban seperti itu. Nah, sebelum kita berlanjut ke pemaparan, apakah sebelum kita berlanjut ke pemaparan, saya ingin membawa para penonton pada sore hari ini untuk brainstorming bahwa apakah sebenarnya kita sebagai orang yang tidak mengalami ketika ada seseorang yang menceritakan kasus kekerasan seksualnya kepada kita maupun teman-teman kita perlu apakah dia benar-benar konsen, apakah dia benar-benar setuju atas terhadap kejadian tersebut ataukah ya sebenarnya kita mendengarkan dulu dan memahami situasi dari kebatinan orang yang menceritakan hal tersebut yang mengklaim dirinya sebagai korban. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, mungkin kita bisa lanjut ke pemaparan dari Mbak Tirta Wening terlebih dahulu. Silakan Mbak Tirta. Oke, terima kasih Teddy. Boleh dibantu share screen ya? Boleh Mbak, sebentar ya. Ya, jadi pertama-tama saya mohon maaf dulu karena koneksi internet saya beberapa hari ini kurang baik ya. Jadi kalau nanti saya hilang di tengah jalan, ya mohon diberi waktu untuk kembali reconnect. Oke, jadi tadi Teddy sudah sedikit memberi gambaran ya bagaimana kemudian kekerasan seksual itu dialami dan kemudian ditanggapi oleh masyarakat sekitar gitu ya, teman, keluarga, atau masyarakat umum yang kita nggak kenal melalui media sosial misalnya Twitter tadi. Nah, jadi webinar hari ini ya merupakan serial ya edukasi tentang kekerasan seksual. Dan hari ini, karena baru sesi pertama, kita akan, seenggaknya saya akan berbicara mengenai yang dasar-dasar dulu. Jadi, pertama-tama menurut saya kita harus mengenali dulu, apa sih itu kekerasan seksual. Oleh karena itu, saya akan bicara mengenai bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya. Next. Oke, jadi kalau kita berbicara kekerasan seksual ya, itu bukan suatu fenomena yang cuman Indonesia aja gitu ya. Kekerasan seksual itu merupakan fenomena yang global gitu ya, terjadi di seluruh dunia gitu, di negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju, negara berkembang, negara tertinggal gitu ya, di kota maupun di desa gitu, semua ada terjadi gitu fenomena kekerasan seksual dan tidak dalam jumlah sedikit gitu. Nah, dampak kekerasan seksual itu bisa sangat bisa sangat melukai baik fisik maupun psikis ya, meninggalkan trauma yang sedemikian besar sehingga kekerasan seksual itu bukan kejahatan yang ringan gitu ya, bukan hanya kekerasan seksual saja, tapi itu adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, gitu ya, kejahatan terhadap badan gitu ya, karena tadi traumanya itu efeknya bisa sangat panjang gitu ya. Bahkan sering pada akhirnya meskipun dia tidak mati ketika mengalaminya, tetapi efek dari itu dia bisa kemudian bunuh diri di kemudian harinya karena tidak tahan dengan efek traumanya. Oleh karena itu saat ini gitu ya, ternyata meskipun sudah banyak sekali kasus terjadi, kita masih perlu meningkatkan awareness-nya, mungkin pengetahuannya gitu ya.
masih banyak teman-teman mungkin di sini gitu ya, juga di masyarakat bertanya-tanya. Jadi sebetulnya KS itu apa sih? Gitu ya, kekerasan seksual ada KS ya sekarang. Kalau saya mengalami begini itu KS bukan ya gitu. Kalau misalnya dampaknya seperti ini itu gimana sih gitu. Oke, jadi pada hari ini kita akan berbicara mengenai tadi ya apa saja yang termasuk kekerasan seksual dan unsurnya apa aja. Sebelum nanti itu bisa kita gunakan kalau kita udah punya pengetahuan what to do gitu. Next. Tadi kita udah bicara mengenai bagaimana yang merupakan fenomena dunia gitu ya. Jadi saya ingin menggambarkan sedikit gitu ya. Kan kalau orang hukum itu kan perlu bukti gitu katanya selalu ya. Jadi kekerasan seksual ini di dunia tuh sudah banyak sekali terjadi di Amerika misalnya ya, di kampus ya. Nggak hanya di kampus-kampus di Indonesia aja terjadi kekerasan seksual, tetapi di negara Amerika pun misalnya ya, 23% di 27 universitas mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual gitu ya. Nah, dari berbagai jumlah tersebut ya apa yang dilaporkan itu ya, kisarannya 5 sampai 28% tergantung dari berbagai faktornya gitu ya. Faktor malu, faktor pengetahuan, faktor apa namanya? Ancaman-ancaman dan sebagainya. Conversation, 1 dari 2 perempuan di dunia itu mengalami kekerasan fisik dan atau seksual sebelum umur 15 tahun. Oke, jadi at a very early age gitu ya, mereka sudah banyak mengalami kekerasan seksual. Lalu kemudian tadi saya katakan ya bahwa nggak cuma di kota aja, tapi di pedesaan pun gitu, di berbagai wilayah juga mengalami Ya, halo Mbak Tirta. ya maaf. Mm. Oke, dilanjut ya. Oke, jadi berbagai daerah juga mengalami tadi ya, di Afrika misalnya, Tanzania, Ghana, Peru, Bangladesh, teman-teman bisa lihat sendiri di jumlahnya berapa. Kemudian seperti di sepertiga negara dunia gitu ya, ada 5% sekurang-kurangnya perempuan muda yang mengatakan mereka sudah mengalami KS di masa kecilnya. Kemudian trafficking juga merupakan arena KS yang besar ya gitu. Dari sekian jumlah orang yang ditraffic gitu, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan sebagian besarnya itu adalah untuk kepentingan eksploitasi seksual. Next. Nah, kemudian ini juga apa namanya cyber harassment ya, juga sudah banyak terjadi di dunia. 1 dari 10 perempuan di EU mengalami cyber harassment bentuk email, SMS, atau sosial media sejak umur 15 tahun. Lalu kemudian 82% perempuan di parlemen mengalami juga pelecehan seksual gitu ya. Kita kemarin baru aja viral gitu ya, ada kandidat apa namanya paslon ya pilkada gitu yang melakukan pelecehan seksual dengan ungkapan verbal melecehkan calon perempuan gitu ya. Female genital mutilation juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang cukup sadis ya, masih terjadi sampai saat ini meskipun berbagai cara sudah dilakukan untuk menghilangkannya. Nah, di Indonesia sendiri seperti apa? Next. Teman-teman bisa lihat ya, bisa browsing sendiri misalnya di berita-berita gitu ya, bagaimana sih kekerasan seksual itu terjadi di Indonesia, berapa jumlahnya gitu ya. Tetapi kalau menurut Komnas Perempuan yang memang melakukan pendataan setiap tahun, angkanya selalu meningkat gitu ya. Misalnya saja angka 2019 itu meningkat 6% dari angka 2018 gitu ya. Ada sekitar 4.431 sekian kasus terjadi kekerasan seksual dan terjadinya sebagian besar di ranah domestik gitu. Nah, di masa pandemi ini lebih-lebih gitu ya, semakin terjadi kekerasan seksual pindah tempatnya gitu, semakin besar di ranah domestik dan juga di ranah cyber gitu.
Next. Nah, anak juga merupakan sasaran kekerasan seksual yang cukup besar ya. Ketika berbicara anak, kita tidak hanya berbicara anak perempuan, meskipun anak perempuan banyak mengalami kekerasan seksual, tapi anak laki-laki juga sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Next. Nah, ini data beberapa kekerasan seksual jadi di kampus ya. Angkanya semakin meningkat. Mungkin bukan hanya karena kasusnya memang meningkat, tetapi teman-teman gitu ya, mahasiswa tuh mulai berani mengungkapkan berbagai kekerasan yang terjadi di kampus gitu ya. Oleh karena itu kemudian menjadi terdata berbagai kekerasan seksual yang terjadi di kampus gitu. Oke, next. Kita menjadi bertanya-tanya dulu gitu kan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual gitu. Kalau teman-teman browsing gitu ya, ada berbagai definisi ya mengenai apa itu kekerasan seksual. Kalau pakai bahasa Inggris itu ada bahasa sexual violence, sexual harassment, sexual assault gitu ya. Terminologinya berbeda-beda gitu. Kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual gitu ya yang mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Nah, kemudian Indonesia berusaha untuk mendefinisikan sendiri gitu apa sih yang termasuk kekerasan seksual itu untuk konteks Indonesia ya. Next, yang dituangkan di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual gitu ya, karena sebelumnya belum ada gitu ya undang-undang yang mendefinisikan secara jelas gitu apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Nah, menurut RUU Pungkas ya kita ininya, setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Next. Jadi dari bunyi pasal ini gitu ya, kita bisa melihat unsur-unsurnya apa sih gitu ya untuk bisa dikatakan sebagai suatu kekerasan seksual. Lalu kemudian dilakukan dengan bujuk rayu, tipu daya, janji palsu atau membuat korban tidak berdaya. Gitu. Kemudian dilakukan dalam hubungan relasi kuasa timpang antara pelaku dan korban. Gitu ya, selalu begitu. Pelakunya dan dalam Halo, Mbak Tirta? mohon maaf ya. Oke. Lalu pelaku mendapat keuntungan seksual maupun ekonomi. Jadi ya pelaku mendapat tentunya ya keuntungan seksual ataupun nggak mendapatkan langsung keuntungan seksual tapi dia mendapat keuntungan ekonomi dari itu. Lalu kemudian ketiadaan persetujuan korban. Nah, ini kemarin sempat rame ya mengenai konsep ini. Gitu. Tapi ini kan merupakan salah satu poin penting gitu ya di suatu tindakan kekerasan seksual. Kalau dia tidak ada, kalau korbannya menolak, korbannya nggak mau, korbannya melawan gitu ya, itu termasuk unsur kekerasan seksual gitu. Baik itu secara langsung ataupun karena dia dalam suatu posisi yang tadi relasi kuasa yang dia nggak bisa langsung menolak karena ada dampak-dampak lain ya kalau dia menolak gitu. Lalu serangannya ya seksual fisik, verbal maupun non verbal gitu ya. Jadi
Nanti kita lihat ya bentuk-bentuknya apa aja itu. Fisik seperti apa, verbal, non-verbal seperti apa. Dan tentunya dia berdampak merendahkan martabat korban. Gitu. Next. Nah, bentuk-bentuknya nih ya, jenis-jenisnya. Pelecehan seksual gitu. Bisa fisik, bisa verbal, bisa non-verbal. Oke. Pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, perkosaan, pemaksaan aborsi, eksploitasi pungkas. Next. Ini definisinya ya, pelecehan seksual tadi, tindakan fisik atau non-fisik pada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Gitu. Ini banyak terjadi di street harassment, teman lagi jalan, kemudian di sweet gitu ya, atau dicolek-colek gitu misalnya, atau misalnya cuma sekedar dibilang, ih cantik banget sih, gitu. Tapi bertujuan untuk apa ya, menghina secara seksual atau merendahkan, itu termasuk pelecehan seksual. Next. Eksploitasi seksual, ada manfaat apa ya, manfaatkan tubuh orang tersebut ya terkait hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain gitu. Jadi dia taking advantage, dia mengambil manfaat dari tindakan seksual yang dilakukan ya, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya gitu, kebohongan atau identitas atau martabat palsu atau penyalahgunaan kepercayaan gitu ya, agar orang mau gitu melakukan hubungan seksual dengan dia. Next. Nah, ini pemaksaan kontrasepsi ya, masuk ke dalam RUU Pungkas gitu ya, karena ada banyak kasus-kasus yang ketika dipaksakan itu berdampak buruk kepada perempuan gitu ya. Jadi pemaksaan kontrasepsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan, dan atau merusak musibah, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, gitu ya, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan. Gitu. Next. Pemaksaan aborsi juga begitu ya. Meminta orang lain, perempuan gitu, untuk menggugurkan kandungannya gitu ya. Tanpa persetujuan si perempuan itu, dengan ancaman kekerasan dan sebagainya. Unsur itu selalu ada ya di setiap tindakan kekerasan seksual. Next. Nah, ini adalah perkosaan, tindakan kekerasan seksual yang mungkin paling familiar dengan kita, gitu ya. Yang mungkin juga kasusnya paling sering diberitakan dan kita dengar sehari-hari, gitu. Adalah bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, gitu ya. Next. Ini juga pemaksaan perkawinan merupakan kekerasan seksual, gitu ya. Memaksa orang menikah tanpa persetujuannya. Kalau di Sumba itu ada istilah budaya kawin culik, apa ya bahasanya, aku lupa gitu ya. Jadi dipaksa gitu, diculik, terus dipaksa mengawini gitu ya. Kemudian untuk demi tujuan mendapatkan kepuasan seksual gitu. Ini merupakan kekerasan seksual. Next. Pemaksaan pelacuran. Oke, jadi dimaksud untuk mendapatkan orang itu, ini juga sejalan dengan eksploitasi seksual tadi, kemudian dengan next, perbudakan seksual, dan yang terakhir, penyiksaan seksual. Ini semuanya saling berkaitan. Next. Oke,
Oke, lingkup tadi sudah dikatakan ya, bisa dalam relasi personal, relasi rumah tangga, relasi kerja. Pelakunya next, yang paling banyak dilaporkan adalah pelaku yang berasal langsung melakukan kekerasan seksual. Oke, kita pasti sering banget dengar kasus-kasus berita-berita gitu. Yang melakukannya adalah justru orang-orang yang seharusnya melindungi si korban gitu. Bapaknya, suaminya, kakeknya, pamannya gitu ya, temannya. Lalu kemudian juga sekarang terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam pacaran gitu misalnya ya, udah melakukan pemaksaan ketika pacaran, guru dan dosen. Oke, nah ini sangat banyak juga kasusnya terjadi di lingkungan pendidikan ya, di sekolah-sekolah baik formal maupun informal gitu ya. Kita sering banget dengar kasusnya di kampus, universitas sekarang juga meningkat ya kasusnya. Ya, jadi pokoknya faktanya menemukan bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang dikenal oleh korban. Next. Kayak ini tadi ya, siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual ya, perempuan, laki-laki, anak-anak, tetapi yang paling sering menjadi korban itu adalah perempuan dan anak-anak ya, perempuan dan laki-laki. Oke, next. Mengapa sih terjadi gitu ya? Pertama tadi karena terutama karena kita masih dilihat ya, perempuan itu masih dilihat sebagai objek gitu ya. Masih banyak pemikiran di masyarakat bahwa perempuan itu lemah, anak-anak itu lemah. Jadi power relation-nya itu masih besar sekali. Dengan demikian ya tentunya gitu ya, tentu akan diserang. Suatu penelitian di Amerika itu mengatakan ya, jadi dia meneliti rapist itu ya, pemerkosa ditanya gitu. Jadi apa sih apa yang kamu lihat ketika memperkosa perempuan? Para pemerkosa ini menjawabnya berbeda-beda gitu, sampai yang penting adalah dia perempuan, mau gemuk, mau kurus, mau putih, mau hitam, mau keriting, mau rambutnya lurus, mau apa sih, tapi yang penting dia adalah perempuan. Jadi perempuan itu menjadi korban ya, nggak penting bentuknya seperti apa, pokoknya dia perempuan gitu. Jadi ada power relation. Oke. Nah, jadi sepertinya itu ya, next paparan dari saya, karena keterbatasan waktu, nanti kita bisa diskusi ya untuk mengelaborasi lebih lanjut bentuk-bentuk ya, terutama KS yang terjadi di masyarakat gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu lebih lanjut ya, ini kalau ini apa sih, kalau ini apa sih gitu. Jadi yang penting adalah pertama kita harus kenali, lalu kemudian kita sadari, baru kemudian kita bisa mengambil sikap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Tirta atas pemaparannya. Aku ulang lagi, ada 3 hal: kenali, sadari, dan kita harus ambil sikap kalau misalnya seseorang maupun kita mengalami kekerasan seksual seperti itu. Oke, kita langsung bisa lanjut saja ke narasumber yang kedua, yaitu Mbak Justisia Avila Veda. Kepada Mbak Veda, silakan Mbak. Oke, sebentar. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Wildan yang sudah memperkenalkan saya, Mbak Tirta, terima kasih Mbak Inge, Klinik Perempuan dan Anak Fakultas Hukum UI, dan teman-teman panitia penyelenggara acara hari ini. Perkenalkan, saya Veda, dan saya di sini mewakili kolektif advokat untuk keadilan gender. Langsung saja, karena waktu yang singkat, saya akan share presentasi saya. Sebentar. Ya, kelihatan sekarang semuanya? Mohon konfirmasi, Mas Teddy, kelihatan? Sudah enggak? Kelihatan beda kalau di saya. Baik, terima kasih. Oke, jadi singkat saja tentang kolektif advokat untuk keadilan gender, kami memberikan konsultasi hukum gratis kepada korban pelecehan atau kekerasan seksual, dan juga kami memberikan rujukan kepada lembaga penyedia layanan lainnya, apakah itu lembaga kesehatan jiwa, lembaga medis, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus tertentu juga kami memberikan pendampingan langsung kepada para korban. Sejak kolektif kami diluncurkan pada Juni tahun 2020, kami telah berhasil setidaknya ini
catatan kasar dari jumlah aduan yang kami terima. Bisa dilihat dari persentase kasus, tadi Mbak Tirta udah menjelaskan berbagai macam jenis kekerasan seksual, jadi saya tidak akan mengulanginya. Paling banyak sebenarnya selama periode Juni sampai bulan Oktober di tahun ini, yaitu penyebaran konten intim secara non-konsensual. Jadi kita bicara tentang kekerasan seksual di ranah siber. Selain penyebaran konten intim, yang kedua itu ada pencabulan, kemudian ada perkosaan, ada juga kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada kekerasan dalam pacaran, ini juga banyak sekali. Ada juga doxing dan sextortion, tapi saya pikir ini nanti bisa dibahas dalam seri berikutnya saja, karena ini agak terlalu rumit istilah dan jenis-jenis kejahatan ya, tapi kurang lebih ini berkaitan. Kalau sextortion adalah pemerasan menggunakan konten intim, kalau doxing itu penyebaran data pribadi secara online mengenai seseorang yang biasanya dia saling terhubung tuh dengan sextortion, singkatnya seperti itu. Nah, kemudian dari kasus yang masuk bisa dilihat persentase gender dari korban, mayoritas tetap perempuan, jadi ini memang sangat tidak proporsional, perempuan selalu menjadi korban utama, meski ada satu waktu itu pengadu laki-laki, ada juga transgender, ada juga yang tidak mau mengidentifikasi dirinya sebagai gender apapun. Persentase usia korban masih banyak dewasa, tapi juga jumlah pengadu anak itu jumlahnya tidak sedikit, ini perbandingannya 3:7. Dan di sini kondisinya adalah untuk pengadu anak ini banyak sekali kasus pencabulan, kemudian kasus penyebaran konten intim itu. Berikutnya, tadi penyebab kekerasan seksual sudah dijelaskan oleh Mbak Tirta, jadi saya tidak akan membahas banyak, tapi kurang lebih yang bisa kita garis bawahi adalah adanya budaya patriarki yang berujung pada stereotyping gender dan membuat adanya perasaan male entitlement. Jadi seperti kayak pihak yang merasa lebih berkuasa tuh berhak untuk melakukan sesuatu terhadap pihak yang dia pikir memiliki status gender yang lebih lemah. Tadi faktor, kalau yang ini tadi faktor penyebab, kalau ini faktor pendorongnya. Artinya hal yang menjadikan kekerasan seksual ini semakin mudah terjadi. Yang pertama, karena tadi dari data yang kami terima, paling banyak itu penyebaran konten intim non-konsensual secara online. Jadi memang sekarang kami melihat masih kurang pendidikan mengenai keamanan digital. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan tadi ada banyak korban anak atau ada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, itu ya karena mereka tinggal di lingkungan yang sama dengan pelaku. Ada juga faktor kerentanan ekonomi, kerentanan dari SARA dalam artian ini ada etnis tertentu yang memang lebih rentan dengan kekerasan seksual. Ada orang yang punya orientasi seksual tertentu yang lebih rentan dengan kekerasan seperti itu. Kemudian faktor pendorongnya juga adanya stigma sosial dan victim blaming, dalam artian ketika kekerasan seksual terjadi, karena ada stigma dan victim blaming ini, orang jadi takut untuk melapor atau bercerita. Untuk yang belum tahu, victim blaming adalah, saya nggak mau bilang itu sebagai kultur ya, tapi itu kondisi di mana perspektif di mana korban itu disalahkan atas apa yang terjadi terhadapnya. Dan yang terakhir adalah bystanders, yaitu orang yang tidak melakukan apa-apa meski mereka tahu sesuatu terjadi, meski mereka menjadi saksi bahwa pelecehan seksual terjadi, kekerasan seksual terjadi, tapi mereka ya tidak melakukan apa-apa, tidak melapor, dan tidak berusaha membantu korban. Oh, kok kosong? Oke. Nah, kemudian modus kekerasan seksual. Ini saya akan bahas singkat saja. Kalau dalam hubungan pacaran atau rumah tangga, banyak sekali paksaan untuk membagikan konten intim dijadikan ancaman untuk memaksa melakukan hubungan seks itu, aset bergerak, apakah mobil, motor, sebagainya.
Kemudian banyak juga praktik di mana pelaku itu merekam aktivitas ketelanjangan atau aktivitas seksual tanpa izin dari korban. Jadi mungkin untuk aktivitas seksualnya sendiri itu ada persetujuan, tapi korban tidak pernah mengizinkan dilakukannya perekaman, tapi tetap saja direkam. Kemudian dalam KDRT yang sering kali saya temukan adalah pihak pelaku itu berusaha untuk menahan dokumen-dokumen penting korban. Dan juga banyak juga pelaku yang punya status sosial tertentu seperti sastrawan, kemudian politisi, itu mereka merayu korban dengan banyak janji. Selain itu, sering kali kami menemukan korban itu mengalami kekerasan seksual dalam keadaan tidak sadarkan diri, baik karena diminumi obat atau karena pengaruh alkohol. Sementara itu kalau untuk korban yang masih berusia anak, itu banyak sekali yang mana pelakunya adalah orang yang mengawasinya, memandunya. Di sini ada beberapa contoh real yang saya taruh, yaitu pelakunya bisa kepala sekolah, kepala panti asuhan, pendeta, guru di pesantren. Nah, selain itu juga korban hidup bergantung dengan pelaku, ya ini konteks ketergantungannya macam-macam, apakah karena anggota keluarga atau karena punya hubungan pekerjaan. Kemudian ini penanganan kekerasan seksual yang kami lakukan, saya akan bahas singkat, kami menerima aduan, kemudian kami akan menilai kebutuhan korban apa, kemudian kami akan menjajaki ekspektasi korban terhadap penyelesaian kasusnya, sekaligus menimbangnya dengan pilihan penyelesaian. Kami juga melakukan risk assessment atau penilaian risiko atas setiap pilihan penyelesaian kasus. Kemudian kami membantu memberikan step by step penyelesaian kasusnya, bisa juga mendampingi langsung dan melakukan follow up. Nah, tantangan penanganan kekerasan seksual sebenarnya yang pertama jelas, tadi yang Mbak Tirta juga sudah jelas, Mbak Tirta sempat sebutkan tentang RUU penghapusan kekerasan seksual. Saat ini sangat terbatas instrumen hukum untuk mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual karena kita masih berpegang dengan KUHP. Meskipun juga masih sudah ada undang rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tapi semua ini masih cukup scattered. Jadi memang perlu ada satu sinergisasi, ada satu undang-undang yang bisa kita pegang bersama untuk memproses berbagai macam jenis kekerasan seksual, karena juga banyak kekerasan seksual yang tidak tercakup dalam undang-undang sektoral ini. Kemudian banyak sekali aparat penegak hukum dan lembaga terkait yang tidak berperspektif gender. Juga keluarga atau kerabat yang tidak mendukung karena mereka menganggap itu aib. Mereka juga berpikiran tidak mau merusak hubungan keluarga kalau pelakunya dari pihak keluarga sendiri. Kemudian retaliasi dari pelaku, lebih-lebih kalau mereka tinggal di bawah atap yang sama, dan juga kalau secara sistem ya, load perkara yang sangat banyak, dan sepertinya tidak cukup penyedia layanan untuk menangani semua perkara. Berikutnya, saya mau membahas hal yang sangat penting sebenarnya, yaitu konsen atau persetujuan. Kita sering sekali dengar bahwa no means no, bahwa tidak artinya tidak, dan nggak usah maksa, nggak usah pushing boundaries, nggak usah ngedorong batasan no itu di mana. Tapi sebenarnya kalau di Amerika Serikat sendiri dan di negara-negara Eropa itu sudah mulai muncul pemahaman bahwa sebenarnya no means no sendiri itu membebani korban, karena seolah korban harus bilang no untuk menunjukkan bahwa dia tidak consent. Padahal ketika korban menjadi korban kekerasan seksual, responsnya bisa beraneka ragam. Bisa fight, flight, and freeze. Fight itu menyerang balik, flight itu melarikan diri, dan freeze adalah tidak bisa merespon apapun, membeku aja. Dalam konteks freeze, maka korban tidak bisa menyatakan no. Dan oleh karenanya kalau kita masih pakai konsep no means no, ini akan justru membebani korban. Kemudian yang pasti ekspresi atau gestur yang tidak menunjukkan konsen, atau yang tidak menunjukkan konsen atau tidak konsen, artinya ekspresi atau gestur yang tidak clear, itu lebih baik selalu dianggap sebagai tidak konsen.
Karena kunci dari consent adalah komunikasi dan saya jelaskan berikutnya ada konsep affirmative consent, yaitu di mana consent itu diberikan dalam keadaan yang sadar oleh orang yang mampu memberikan persetujuan, artinya tidak dalam keadaan tidur, pingsan, atau dalam keadaan incapacitated kalau bahasa Inggrisnya ya, tidak punya kapasitas. Dia juga bukan anak, yaitu bukan orang di bawah usia 18 tahun. Jadi semua aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak itu melanggar hukum, itu kekerasan seksual karena anak dianggap belum bisa memberikan consent. Kemudian tidak ada paksaan atau ancaman untuk memberikan consent itu dan menunjukkan partisipasi secara aktif dalam aktivitas seksual. Kemudian perkembangan dari consent ini adalah consent yang diberikan sekali waktu untuk aktivitas tertentu, tidak berarti consent itu berlaku juga untuk aktivitas lain yang belum disetujui. Misal, jika consent-nya adalah untuk berpelukan, bukan berarti itu consent untuk berciuman. Kemudian kalau saya sudah consent untuk berpelukan hari ini, bukan berarti besok saya sudah pasti consent untuk berpelukan. Jadi setiap consent itu harus diberikan untuk aktivitas yang berbeda dan tidak boleh diinterpretasikan boleh untuk aktivitas lainnya. Consent juga bisa ditarik kapan saja, dan ketika consent ditarik, maka segala aktivitas seksual itu harus dihentikan. Nah, ini ada satu kasus yang cukup menarik, cuman saya nggak tahu apakah kita bisa diskusikan atau enggak, tapi ini buat mantik diskusi aja. Jadi ada satu putusan pengadilan Amerika Serikat yang sangat menarik menurut saya, karena ada seorang perempuan yang akan diperkosa, tapi dia sempat bernegosiasi dengan pemerkosanya agar menggunakan kondom, agar setidaknya dia tidak hamil atau tidak terkena penyakit infeksi menular seksual. Pertanyaannya adalah, kemudian hubungan seksualnya terjadi. Di pengadilan di situ ada perdebatan apakah itu perkosaan, karena toh perempuannya memperbolehkan selama pihak pemerkosanya menggunakan pengaman. Kayaknya saya udah overtime, tapi saya akan persingkat lagi apa yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan jadi bystander. Kita harus speak up ketika melihat pelecehan atau kekerasan seksual. Dan tadi ada pemantik dari Mas Teddy di awal, menurut saya kita harus mendengarkan korban ketika ia memang siap bercerita, dan itu dilakukan tanpa menghakimi. Ini yang namanya effective listening, affirmative listening. Jadi kita mendengarkan dan ya sudah apa yang mau dipaparkan, kita tidak perlu menginterogasi. Kita juga perlu mengedukasi diri tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan juga membuat kebijakan internal organisasi atau lembaga untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, ini contoh dari materi-materi yang bisa kita pakai untuk mengedukasi diri. Ini saya ambil dari Komnas Perempuan. Yang ini dari SafeNet untuk konten online. Ini juga bekerja sama dengan kolektif kami. Dan yang ini dari FHUI, buatan FHUI dan FIB, dari Mbak Inge dan Mbak Yayas dan tim. Jadi menurut saya kebijakan-kebijakan yang lebih progresif di tingkat kelembagaan itu bisa sangat signifikan untuk mengurangi angka kekerasan seksual daripada kita terus-menerus menggantungkan harapan sama RUU penghapusan kekerasan seksual, meskipun itu juga tetap harus didukung. Ini adalah tautannya, dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau overtime. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Teddy. Terima kasih banyak Mbak Veda atas pemaparannya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan dari para penonton pada sore hari ini, baik dari Zoom maupun dari YouTube kita live streaming. Untuk yang pertama, ada pertanyaan dari YouTube atas nama akun Yellow Rose. Beliau berkata, saya izin bertanya kepada narasumber. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dipidana kebiri kimiawi, apakah menurut narasumber dapat dieksekusi? Kemudian, apakah kebiri juga merupakan pemaksaan kontrasepsi dari negara kepada terpidana? Silakan untuk para narasumber, mungkin kita mulai dari Mbak Tirta dulu berkaitan dengan hal tersebut. Silakan Mbak Tirta. Oke, sejujurnya kalau bicara mengenai kebiri itu saya kurang paham ya. Jadi saya khawatir kalau mau berbicara gitu. Dan memang belum ada yang dilakukan ya kebiri. Ya juga gitu ya bahwa kebiri itu
ternyata mempunyai dampak-dampak yang lain gitu. Nah, saya tuh lupa itu dampak medisnya apa, dan saya nggak berani bicara gitu dampak medisnya apa. Jadi kalau menurut saya mungkin masih efektif hukuman-hukuman yang ada saat ini, misalnya dengan di penjara, tetapi diperberat gitu ya, tidak hanya ringan-ringan seperti yang selama ini ada. Mungkin Mbak Veda mungkin bisa lebih menjawab. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Veda. Oke, kalau saya pribadi merasa pertama kebiri sendiri adalah kebiri adalah pelanggaran terhadap hak untuk bereproduksi, yang mana itu bagian dari hak yang melekat pada manusia. Jadi saya pikir itu hukuman yang tidak tepat, dan masalahnya kebiri ini tidak reversible. Dia hampir kayak hukuman mati gitu. Kalau udah dikebiri ya nggak bisa dibalikin jadi sebelum kondisi non kebiri gitu. Buat saya lebih sepakat dengan berbagai macam hukuman yang diformulasikan dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena memang jika permasalahannya adalah misalkan ada kelainan seksual atau ada kelainan dari perilakunya, lebih baik dia direhabilitasi, lebih baik dia memperoleh layanan kesehatan daripada dihukum dengan cara kebiri. Begitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Veda. Ini pertanyaan untuk Mbak Tirta. Ada yang tanya Mbak dari YouTube juga atas nama akun Yelorus juga. Jadi bagaimana sih Mbak mekanisme untuk pelaporan kasus terhadap pelaporan kasus korban kekerasan seksual kepada polisi? Karena kalau misalnya dari yang bersangkutan yang menulis pertanyaan, kalau misalnya quote and quote pelecehan seksual yang dicolek saja, polisi tuh bilangnya kan cuma dicolek aja, jadi nggak bisa diapa-apakan gitu. Itu seperti apa Mbak? Mungkin kalau secara proses film, Mbak Veda mungkin bisa lebih cerita ya, karena memang sehari-hari menangani kasus gitu. Mungkin saya akan menjawab mengenai tadi masalah pelecehan seksual, polisi, ya itu tadi karena belum adanya pemahaman dari masyarakat dan tentu saja dari aparat penegak hukum ya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi. Pelecehan seksual yang tanda kutip hanya ya dicolek aja itu mereka maksudnya perkosaan aja mereka nggak paham itu, apalagi yang tanda kutip cuman pelecehan seksual seperti itu ya. Ketika kita berbicara kasus perkosaan kan ada banyak sekali tantangannya ya. Mbak Veda mungkin bisa cerita seperti apa gitu ya, buktinya mana gitu ya. Udah berdarah-darah, udah ada spermanya, udah ada barang buktinya, masih dibilangnya sudah damai aja gitu ya. Jadi memang perspektif terhadap korbannya, keberpihakan kepada korban pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya itu yang menurut saya masih harus terus dibangun, digaungkan, diteriakin gitu ya, supaya si APH ini sadar gitu. Tadi Mbak Veda bilang ada kasus di Amerika ya, saya tuh suka nonton Law and Order SVU ya, Special Victim Unit ya. Itu meskipun make up case, tapi itu berdasarkan case-case yang terjadi di Amerika gitu ya. Itu kan juga macam-macam gitu ya, dan aparat penegak hukumnya pun juga masih mengalami berbagai kendala dalam memberikan keadilan bagi para korban. Itu sih, jadi memang masih menjadi tantangan besar kita di aparat penegak hukum ya, terutama untuk kita tadi itu yang berat aja susah, bagaimana dengan yang tanda kutip lebih ringan lah gitu dibandingkan dengan yang perkosaan. Gitu. Mbak Veda mungkin bisa menambahkan? Siap, makasih Mbak Tirta. Silakan Mbak Veda. Iya, kalau saya lihat kecenderungan dari aparat penegak hukum kita, memang APH kita tuh sangat positifis. Dan sekarang ketika instrumen yang kita punya adalah KUHP, kalau tadi untuk kayak dicolek atau di catcall kayak gitu ya, kan pasti paling larinya adalah ke pencabulan, tapi itu juga nggak pas gitu. Jadi ketika masuk ke laporan ke polisi, mereka akan ini nggak masuk unsur pasal apapun, jadi nggak bisa diproses gitu. Apalagi kalau kita mau berharap kayak ketika hukumnya nggak ada, kemudian mereka bersimpati gitu, itu kayaknya sangat sangat sulit gitu. Kayak terakhir saya bahkan mendampingi korban perkosaan yang sudah jelas hamil, tapi masih dipersalahkan karena dia diperkosa, itu gang rape, dia diperkosa ketika dia mabuk dan tidak sadarkan diri, dia masih dipersalahkan karena dia mabuk gitu. Jadi di situ memang
Pertama dari hukumnya yang tidak ada, kemudian perspektifnya yang harus direkonstruksi ulang secara total. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparan dari para pembicara. Kemudian kita ada beberapa pertanyaan lagi. Yang selanjutnya datang dari Zoom. Pertanyaan dari Alif Putra. Apabila ada guru olahraga atau pendidikan kesehatan di SMA atau maupun SMP dalam mempraktikkan sebuah gerakan kepada peserta didik, tetapi harus dalam tanda kutip terpaksa menyentuh tubuh peserta didik perempuan atau laki-laki, apakah perbuatan tersebut tergolong sebagai kekerasan seksual? Terima kasih. Untuk Mbak Veda dulu mungkin. Mbak Veda, mohon maaf, di mute. Mbak Veda masih mute. Astaga, maaf ya. Oke, yang membedakan sesuatu menjadi pelecehan atau kekerasan seksual adalah ketika aktivitas itu merupakan ekspresi atau ditujukan untuk mencapai penyampaian hasrat seksual. Jadi kayak exercising hasrat seksual. Kalau misalkan dalam aktivitas ini juga kita harus specify nih, menyentuh tubuh, bagian tubuhnya tuh yang mana nih? Karena untuk area-area kelamin dan juga beberapa organ tubuh tertentu ya sudah jelas itu tidak boleh disentuh gitu ya. Makanya ini juga perlu clarity dari awal, apakah benar memang untuk aktivitas penjaskes saja dan harusnya gurunya sudah tahu batasannya di mana, di bagian mana dia boleh menyentuh tubuh begitu. Terima kasih Mbak. Silakan Mbak Tirta. Ya, sama sih ya jawabannya dengan Mbak Veda gitu. Tujuannya untuk apa? Kegiatan sentuh menyentuh itu dan bagian yang mana gitu. Kalau ya tadi kan ada, kalau anak saya sih diajarin ya, ada lagu itu sentuhan tidak boleh, ada sebutnya gitu ya. Nah, kalau memang menyentuh daerah-daerah itu ya tentunya itu meskipun untuk pelajaran, tapi menurut saya sih itu udah violation ya gitu. Terutama tadi tujuannya apa. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi dari Patrick, kalau tidak salah, mohon maaf, sambil buka chat, aku sedikit lupa. Oke, Patrick menanyakan, existing regulations yang ada sekarang seperti UKDRT, KUHP, sistem pidana perlindungan anak gitu, SPPA, itu tuh kenapa sih kok masih belum cukup gitu? Kenapa kok kita harus ada RUU penghapusan kekerasan seksual seperti itu? Boleh silakan Mbak Veda dulu kali ya, videonya nyala soalnya. Silakan. Oke, satu hal yang saya mau point out dari RUU penghapusan kekerasan seksual, terlepas dari betapa komprehensifnya aturan tentang pelecehan dan kekerasan seksualnya, adalah bagaimana dia menempatkan korban tidak sebagai objek saja dalam sistem peradilan di Indonesia. Kita menggunakan sistem peradilan adversarial, di mana yang menjadi primadona atau yang menjadi fokus itu adalah terdakwa. Terdakwa yang didudukan, terdakwa yang pokoknya semuanya berkaitan sama terdakwa. Sementara korban ya dianggap sebagai ya udah seseorang yang melapor, juga judulnya nanti saksi korban begitu ya. Dan ya udah nggak pernah ditanyain maunya apa, kondisi kamu gimana. Itu hal-hal yang tidak familiar dalam sistem peradilan kita. Jadi buat saya, kenapa RUU PKS ini penting, kenapa RUU penghapusan kekerasan seksual ini penting, terlepas dari sudah ada undang-undang sektoral, adalah bagaimana ada shifting paradigma yang di-shift dari korban hanya sebagai objek menjadi korban sebagai subjek yang bisa bilang bahwa ya ini perjalanan saya maunya seperti ini, ada hak-hak saya yang saya ingin dipenuhi seperti itu. Dan kemudian tadi kalau misalkan kita bicara tentang konteks pelecehan dan kekerasan seksualnya, berbagai macam jenisnya, kalau tidak salah ada berapa belas ya, saya lupa, itu kayak ngasih satu benang merah yang lebih rapi sih sebenarnya. Ditambah juga ada banyak sekali mekanisme yang ditambahkan, kalau dilihat kan tindak pidana, kalau dilihat hukuman pidananya itu juga menurut saya akomodatif, baik untuk pelakunya
maupun buat korbannya. Jadi ini kayak paket pelengkap untuk meluruskan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang mengakomodasi korban sudah pasti, dan juga nggak cuma menghukum pelaku masukin ke kantor polisi, masukin ke penjara aja, karena ada banyak sekali opsi tindak pidana yang punya semangat restoratif seperti itu. Terima kasih. Siap, makasih banyak Mbak Veda. Mbak Tirta, silakan Mbak. Sepertinya jawabannya Mbak Vera udah merangkum semuanya ya. Gitu. Jadi memang di RUU Pungkas ini, halo? Iya Mbak, bisa terdengar. Apa namanya, sangat komprehensif ya, memikirkan semua aspek gitu. Bahkan hukumannya pun dipikirkan, nggak cuma penjara, tapi tadi ada berbagai macam metode penghukuman. Jadi ini menjadi peraturan yang ditunggu-tunggu dan diharapkan menjadi peraturan yang pungkas ya, sesuai dengan judulnya tadi, singkatannya. Gitu sih Teddy. Siap, terima kasih banyak Mbak Tirta. Kita masih ada waktu sekitar 2-3 menit lagi. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir datang dari Mbak Widya Ruslian. Beliau bertanya, bagaimana seharusnya strategi penanganan atau setidaknya sosialisasi terhadap konsep yang tidak hanya konsen, tapi juga terhadap konsep-konsep mengenai seksualitas untuk para korban, setidaknya menamakan atau naming tindakan atau pengalaman yang dialaminya, dan akhirnya bisa seek redress atau mencari penyelesaian untuk kasusnya. Sehingga kalau saya bisa reiterasikan, yang dimaksud Mbak Widya ini adalah untuk empower gitu ya, untuk empower korban sehingga dia bisa naming apa yang terjadi padanya, sehingga dia bisa mencari solusi atas apa yang terjadi padanya. Oke, terima kasih banyak Mbak Widya atas pertanyaannya. Silakan Mbak, kita mulai dari Mbak Tirta mungkin. Silakan Mbak. Ini tadi saya sudah sampaikan di awal ya, bahwa untuk naming gitu ya, untuk bisa menyadari kan kita perlu mengenali dulu gitu ya, apa sih yang terjadi pada diri kita gitu. Mungkin kita kayak nggak enak gitu rasanya ya, ini kayaknya nggak bener deh gitu, kok saya nggak nyaman ya, tapi kita belum bisa mendefinisikan nih, apa sih ini, apakah ini termasuk KS gitu. Saya banyak mendengar cerita-cerita gitu ya, bahkan dari mahasiswa di kampus gitu ya, di FHUI itu misalnya ya dia di sweet gitu, catcall gitu, atau dia dicolek gitu misalnya di jalan gitu. Selama ini dia berpikir ya itu biasa gitu ya, ini hal yang terjadi. Tapi kemudian ketika dia belajar mengenai konsep-konsep kekerasan seksual, dia baru sadar, oh jadi gue kemarin mengalami pelecehan dong gitu. Nah seperti itu. Nah hal-hal inilah yang kemudian misalnya salah satu kegiatan ini ya, dengan Pengmas, dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah misalnya gitu. Di sini mungkin ada Mbak Iva, ada Ibu Sulis itu yang punya program-program itu juga gitu. Jadi ini harus kita gembar-gemborkan kemana-mana gitu ya, bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu bukan hal yang benar pertama-tama itu. Mungkin yang paling susah itu merubah tadi ya konsep budaya pemikiran latar belakang kita yang menganggap bahwa cewek gitu boleh digituin, anak-anak bisa digituin. Itu yang mungkin tantangan terbesar secara kultural gitu ya. Merubahnya itu susah, tapi kita harus terus melakukan itu menurut saya ya. Di kampus pun gitu ya, kemarin di UI itu mengalami perlawanan gitu ya dari secara politik gitu ya, kok ngajarin malah kekerasan seksual padahal enggak gitu, malah mengajarkan seks bebas padahal kita berusaha melindungi mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Mungkin nanti di sekolah-sekolah juga begitu. Saya sih di PAUD misalnya, anak-anak saya juga mendapatkan pelajaran mengenai ini, jadi itu harus dibentuk dari sekarang gitu ya. Juga tadi mungkin Mbak Veda juga bisa kasih sosialisasi juga gitu, pengetahuan mengenai apa sih yang harus dilakukan kalau terjadi tindakan ini, kekerasan seksual ini gitu ya. Kemudian mungkin nanti juga bisa diberi penguatan-penguatan gitu. Memang susah ya, tantangan untuk bisa melapor itu kan, saya nggak tahu ya, amit-amit cabang bayi gitu ya. Kalaupun terjadi gitu kan, saya juga mungkin akan tidak dengan segamblang itu, semudah itu untuk lapor gitu misalnya ya. Pasti kan ada barrier psikologis misalnya. Tapi kalau menurut saya sih
Ini harus terus kita gaungkan, kita bikin ribut selalu gitu ya, supaya orang banyak paham gitu. Dari mulai yang pejabat-pejabat sampai yang di tingkat paling bawah. Itu sih mungkin dari saya. Siap, makasih banyak Mbak Tirta. Berarti kalau aku boleh merangkum sedikit, perlunya ada pendidikan tentang kekerasan seksual maupun seksualitas itu sendiri. Silakan Mbak Veda. Tambahan untuk jawaban Mbak Tirta sih, karena tadi udah mencakup semuanya. Berani point out juga, meski kekerasan seksual itu tidak terjadi ke diri kita. Jadi kalau kita lihat teman kita yang mengalaminya, kasih tahu bahwa itu kekerasan seksual. Dan ya mungkin kalau misalkan setelahnya korban butuh bantuan segala macam, kita bisa membantunya, mendampinginya. Jadi pendamping itu ya memang tricky-tricky, susah-susah gampang. Tapi memang kuncinya adalah mengedukasi diri supaya terhindar dari kekerasan seksual, mengedukasi diri supaya bisa mendampingi orang kalau terjadi kekerasan seksual. Saya percaya bahwa setiap orang tuh harus jadi advokat buat diri sendiri, tapi ada waktunya ya, ini juga masalah bersama, kita harus saling membantu, tapi terlepas dari itu kita harus membekali diri sama semua wawasan dan jaringan yang dibutuhkan kalau ada kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi di komunitas kita. Oke, terima kasih banyak atas jawaban dari Mbak Tirta serta Mbak Veda. Begitu pula sesi tersebut merupakan sesi pemaparan serta tanya jawab dari pekan pertama serial edukasi kita mengenai kekerasan seksual yang akan kita adakan setiap hari Sabtu selama beberapa kali ke depannya. Jadi tetap stay tune seperti itu. Sebelum saya mengakhiri, saya memohon izin untuk merangkum beberapa poin penting dari pembicaraan kita sore ini. Mbak Tirta tadi mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita kenali, kita amati, lalu kita ambil sikap seperti itu. Salah satu cara untuk mengenalinya adalah dari kita untuk mendapatkan edukasi mengenai kekerasan seksual maupun seksualitas. Jadi untuk apabila ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu kontraproduktif terhadap perkembangan moral bangsa, hal tersebut bisa kita bilang bahwa tidak, hal tersebut merupakan hal yang salah karena dengan adanya edukasi mengenai kekerasan seksual kita bisa mengatakan bahwa dan kita bisa menganalisis maupun mengamati bahwa suatu tindakan seksual yang tidak disertai dengan persetujuan dari seseorang maupun beberapa orang merupakan suatu tindak kekerasan seksual seperti itu. Dari 15 bentuk kekerasan seksual yang telah diamati dan juga diteliti oleh Komnas Perempuan, kemudian setelah dimasukkan kepada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang hanya menjadi 9 saja dari draft yang terakhir, kemudian itu semakin bentuknya sendiri semakin bervariasi. Mengingat bahwa kita hidup dalam keadaan pandemi, seperti yang dikatakan Mbak Veda tadi, menyambung bahwa kekerasan berbasis gender online yang juga di dalamnya adalah kekerasan seksual seperti malicious distribution atau pembagian konten intim tanpa persetujuan itu banyak sekali didapati saat ini seperti itu. Kemudian kita juga telah mengatakan bahwa tantangan-tantangan dalam penanganan kekerasan seksual itu tidak hanya datang dari hukum kita yang masih belum mengatur secara material, secara tulisan, secara peraturan perundang-undangan itu sendiri, yang masih scattered, yang masih tercerai-berai, melainkan dari aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif korban maupun perspektif perempuan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah adanya pandangan dari masyarakat yang masih menormalisasi kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan berbagai macam variabel, misalnya dari bajunya, atau dari waktunya, atau dengan siapa ia bergaul seperti itu. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana konsep konsen itu berkembang, apakah kita hanya perlu berfokus kepada korban yang mengatakan tidak, sehingga hal tersebut tidak kita klasifikasikan sebagai kekerasan seksual, apakah kita juga perlu untuk melihat suatu tindakan seksual yang bisa kita klasifikasikan sebagai kekerasan seksual yang mana ada banyak sekali korban yang mengalami tonic immobility atau ketidakmampuannya untuk mengatakan tidak dalam suatu tindakan kekerasan seksual seperti itu. Jadi perlunya untuk melebarkan perspektif kita berkaitan dengan konsen itu juga jadi salah satu hal yang penting dalam diskusi kita sore ini seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Mas Teddy, izin, iya Bu Inga, moderator. silakan Bu Inga. Oke, punten. Mungkin mengingatkan dari sponsor Bu Veda,
Mbak Besta dari IGRS ada hadiah buku buat para penanya yang pertanyaan dijawab. Jadi nanti alamat emailnya silakan disampaikan lewat tadi daftar yang sudah diberikan oleh Aryo. Jadi nanti untuk para penanya. Jadi nanti akan dikontak lewat email. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Inga atas pengumuman yang menyenangkan. Oke. Terima kasih banyak untuk para narasumber, untuk para juga penonton yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kita duduk sama-sama untuk mendengarkan pemaparan yang sangat penting dan semoga diskusi kita sore ini tidak menjadi echo chamber, nggak hanya menggaung untuk kita juga. Semoga diskusi kita ini juga bisa didengar oleh mereka yang membuat hukum di negara kita dan juga orang-orang banyak yang mana banyak sekali pandangan-pandangan dari sosial yang masih merendahkan maupun menggampangkan suatu tindakan kekerasan seksual. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun tingkah laku saya yang tidak berkenan. Terima kasih banyak, selamat sore. Jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Wildan. Mas Teddy. Terima kasih. Terima kasih Mbak Inga. Terima kasih klinik semuanya hukum. hukum. Thank you. Iya. Mbak Gita, apakah kita perlu foto Dadah, bareng? salam sehat. Ya Bu, bisa Bu. Oke, silakan Bapak Ibu yang tidak berkeberatan. Mas Aryo. Baik Mbak, sebentar ya. Saya set dulu view-nya. Untuk Bapak Ibu yang tidak keberatan mungkin bisa nyalakan kameranya. Saya juga kalau begitu. Oke, ini saya ambil gambar 1 dari 2 frame ya. 1, 2, 3. Nggak bisa masuk nih. Jadi Kayaknya Bu Nyoman Sukerti agak sulit masuk tuh. Mungkin bisa di. Iya, ini ada tulisannya, you cannot start your video because the host has stopped it. Tapi dari Silakan Mas, mungkin panitia boleh dibantu beliau, nggih. Salam sapa Bu Nyoman sudah terlihat Bu. Sudah ya? Kameranya. Sudah Bu. Sudah Bu. Saya ambil ulang lagi ya Bu. Yes, dan sudah. teman-teman. 1, 2, 3. Saya pindah ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Ya, sampai ketemu. Izin keluar. Izin keluar ya. Ibu.